Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera rekan-rekan media dan masyarakat Kalimantan Utara yang saya hormati. Kembali pada hari ini saya Agus Suwandi, juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Kalimantan Utara. Pada hari ini Senin tanggal 20 Juli tahun 2020 akan menyampaikan beberapa laporan sebagai berikut. Untuk yang pertama, kami tetap menyampaikan sesuai format lama untuk orang tanpa gejala, yaitu sebesar 221 yang sedang dipantau. Di Tarakan ada 155, di Malinau ada 51, di Nunukan tidak ada, Tanah Tidung tidak ada, dan Bulungan ada 15 orang. Kemudian untuk jumlah orang dengan orang dalam pemantauan atau ODP yang sedang dipantau semuanya berjumlah 361 orang, di Tarakan ada 332, Malinau ada 5, Nunukan ada 20, Tanah Tidung 4, dan Bulungan tidak ada. Dan pasien dalam pengawasan yang sedang dirawat berjumlah 9 orang, yaitu 5 orang di Malinau, 3 orang di Nunukan, dan 1 orang di Kabupaten Bulungan. Sedangkan jumlah kasus konfirmasi positif sampai data tadi malam secara kumulatif yang kami kumpulkan semuanya berjumlah 217 orang. Di Tarakan ada 87 orang, di Malinau ada 35 orang, untuk Nunukan ada 44 orang, Tanah Tidung 7 orang, dan Bulungan 43 orang. Ini termasuk ada 1 orang penambahan kasus positif yang berasal dari wilayah Kabupaten Bulungan, tetapi dirawat di Rumah Sakit Pertamedika Tarakan, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi di Tarakan atas nama FR, laki-laki usia 52 tahun, dan ini merupakan dugaan transmisi lokal. Kemudian untuk kesembuhan sampai data kemarin berjumlah 192 orang. Di Tarakan ada 73 orang, Malinau ada 33 orang, Nunukan 43 orang, Tanah Tidung 4 orang, dan Bulungan ada 39 orang. Bapak Ibu dan masyarakat yang kami hormati, kami menerima data tambahan sembuh ya cukup banyak karena memang ada perubahan kriteria dari pedoman yang baru tentang kesembuhan, dan dilaporkan dari Tarakan ada 14 orang atau secara total 100% yang dinyatakan sembuh di kota Tarakan, yaitu atas nama NU perempuan usia 25 tahun, ini merupakan nakes. Kemudian SR laki-laki usia 38 tahun juga merupakan nakes. Kemudian NO perempuan usia 31 tahun, ini merupakan kontak erat dari nakes. Kemudian ST perempuan usia 30 tahun juga kontak erat dari nakes. Kemudian DUS perempuan usia 26 tahun dari ABK. Kemudian SB laki-laki usia 55 tahun juga ABK. AM laki-laki usia 35 tahun dari ABK. Kemudian AN laki-laki usia 24 tahun dari ABK, dan SM laki-laki usia 52 tahun juga dari ABK. Kemudian yang ke-11 WAN laki-laki usia 4 tahun yang merupakan transmisi lokal. Kemudian AI laki-laki usia 50 tahun juga merupakan transmisi lokal. Yang ke-13 RAS laki-laki usia 39 tahun yang merupakan riwayat perjalanan dari Surabaya. Dan yang ke-14 adalah SA yang merupakan riwayat perempuan yang merupakan riwayat perjalanan dari Malaysia. Dan data tambahan sembuh dari kabupaten lainnya, 1 orang dari Nunukan atas nama AR laki-laki usia 14 tahun yang merupakan transmisi lokal. Kemudian 1 orang dari Tanah Tidung atas nama DC laki-laki usia 38 tahun juga merupakan transmisi lokal. Dan 1 orang dari Malinau atas nama RL laki-laki usia 34 tahun yang merupakan riwayat perjalanan dari Makassar.
Sehingga untuk tambahan sembuh pada hari ini data yang masuk ke kami berjumlah 17 orang. Dari data tersebut dapat kami simpulkan bahwa jumlah kasus positif sampai pada hari ini berjumlah 217 orang secara kumulatif. Kemudian untuk pasien yang sembuh semuanya berjumlah 209 orang, yang meninggal 2 orang, yang masih menjalani perawatan ada 6 orang. 6 orang ini ada 3 di Kabupaten Bulungan, kemudian 2 di Tanah Tidung, dan 1 di Malinau. Untuk Nunukan sudah tidak ada yang dirawat, dan Tarakan juga tidak ada, hanya merawat 2 pasien rujukan yang berasal dari Malinau, kemudian 1 yang berasal dari Kabupaten Bulungan. Dan persen kesembuhan untuk Kaltara pada hari ini sebanyak 97,2%. Bapak Ibu dan masyarakat yang kami hormati, perlu juga kami sampaikan bahwa telah dikeluarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 0107/Menkes/413/2020 tentang pedoman pencegahan pengendalian COVID-19 yang merupakan revisi kelima, sehingga dengan pedoman ini telah kami terapkan untuk wilayah Provinsi Kalimantan Utara dengan melihat ada beberapa perubahan pada pedoman tersebut, antara lain pada strategi dan indikator, kemudian penyediaan sumber daya, layanan kesehatan esensial, definisi operasional, surveillance, manajemen klinis, tata cara pemulasaran jenazah, pencatatan pelaporan, serta mekanisme penggunaan RT-PCR dan rapid test. Jadi dengan penggunaan pedoman ini ada beberapa perubahan kategori, beberapa perubahan definisi operasional, dan kami telah memulai menerapkan ini mulai pada hari ini. Dan tetaplah membentengi diri dari COVID-19 dengan rajin mencuci tangan dengan air mengalir dan pakai sabun atau hand sanitizer, kemudian menggunakan masker pada aktivitas sehari-hari, selalu menjaga kebersihan peralatan, kebersihan rumah, kebersihan ruangan, termasuk kebersihan tempat kerja, kemudian meningkatkan imunitas dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, tetap selalu menerapkan physical distancing dan social distancing, serta rajin berolahraga, serta upaya-upaya lain yang dapat mencegah dan mengendalikan COVID-19 di wilayah kita, Provinsi Kalimantan Utara. Ini saja beberapa hal yang kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat.